Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenal apa itu mesin pencari Google. Nah, apa itu Google Ads dan apa itu Search Engine Optimization atau SEO. Sebenarnya Google itu menghasilkan dua hasil pencarian ya. Kalau misalnya kita cari, misalnya pasang CCTV murah. Nah, di sini ada iklan, tulisan iklan. Tulisan iklan ini artinya si website ini bisa muncul di halaman Google dengan melakukan pembayaran, dengan berbayar gitu. Nah, sementara di bawahnya ini ada tulisan iklan, iklan, dan di bawahnya ada maps. Nah, kemudian kalau di bawah ini ada hasil pencarian tapi tidak dengan tulisan iklan ya. Nah, ini disebut hasil pencarian organik. Kenapa bisa berada di halaman satu ini? Karena dia sudah dioptimasi. Dioptimasi oleh siapa? Oleh mungkin dari sisi web developernya, dari agensi SEO-nya, dan sebagainya. Nah, ini semua hasil optimasi. Semua intinya berlomba-lomba ya supaya bisa berada di halaman satu Google. Kenapa di halaman satu Google? Supaya ada yang ngeklik websitenya. Nah, cuman kalau untuk iklan kita harus kesampingkan dia harus berada di posisi atas. Biasanya posisi atas ini biayanya lebih mahal dibandingin posisi 2 ataupun posisi 3 gitu. Ataupun posisi bawah ini biayanya berbeda-beda. Nah, pada prinsipnya nanti kita akan belajar lagi bagaimana mindset yang terbaik untuk kita beriklan. Bukan pada posisi 1 atau posisi 2, tapi bagaimana caranya kita mendapatkan pengunjung website. Intinya itu aja. Mendapatkan pengunjung website dengan biaya yang jauh lebih murah, tapi lebih mendapatkan calon pelanggan yang prospek. Nah, kalau kita misalnya cari pasang CCTV murah Bandung, ini kan hasilnya ya. Kemudian kalau misalnya kita cari lagi, hasilnya kemungkinan akan berbeda. Nah, ini bisa kita lihat. Ini kan berbeda ya. Kemudian kita cari lagi. Hasil iklan itu menghilang. Sebenarnya tidak menghilang. Hanya saja dia dianggap Google tidak layak untuk ditampilkan ke kita lagi. Karena kita sepertinya hanya sekedar mencari-cari aja. Jadi dia muncul di gadget yang lain. Maksudnya di calon customer yang lain. Tapi di sini juga ada. Kemudian kalau kita cari lagi, nah muncul lagi. Jadi sifatnya random, tidak seperti kita pasang iklan baliho di pinggir jalan yang kita pasti lihat terus, enggak seperti itu. Jadi sifatnya intinya mah random. Random kalau untuk kita pahami secara mudah, iklan itu tampilnya random, kadang muncul, kadang tidak. Ada juga yang men-setting iklannya tidak tayang pada hari-hari tertentu ataupun pada jam-jam tertentu. Itu juga mempengaruhi. Nah, kalau ini hasil pencarian organik. Nah, kalau yang ini adalah hasil pencarian organik berbasiskan Maps. Kalau bisnis kita sudah terdaftar di Google Maps, kemudian reviewnya sudah banyak, itu biasanya lebih diutamakan oleh Google. Tampil di sini. Sekarang pertanyaannya, mengapa banyak orang ingin beriklan atau websitenya muncul di Google supaya mendapatkan calon pelanggan? Intinya di situ. Calon pelanggan yang benar-benar sedang mencari sesuai dengan apa yang dia tawarkan sebelumnya. Contohnya kalau misalnya kita cari pasang CCTV murah, Google akan menghasilkan hasil pencarian yang relevan yang berhubungan dengan jasa pemasangan CCTV. Seperti ini, kemudian seperti ini. Jadi nggak mungkin kita tulis pasang CCTV murah Bandung, di sini keluar jual ikan asin ataupun jual semangka. Jadi kita menemukan orang yang tepat dan sebagai penjual kita mendapatkan orang yang tepat juga. Kalau biasanya kita butuh ya
pasti kita akan langsung beli. Tapi tergantung rezeki yang pertama. Yang kedua, tergantung dari negosiasi juga antara calon pelanggan dan calon pembelinya. Contohnya, kita misalnya klik di sini, setelah mencari dengan kata kunci ini, kemudian kita klik, nah kita dihadapkan dengan website. Kalau website, kita sarankan supaya bagaimana dia tuh bisa merayu pelanggan dengan tepat ya. Jadi misalnya seperti ini contohnya, tukang pasang CCTV di Bandung garansi 100%. Nah, ini jargonnya yang akan dilihat. Nanti si calon customer yang akan memutuskan untuk menghubungi atau tidak. Ada juga contohnya seperti ini. Pasang CCTV Bandung. Jasa CCTV Bandung. Jadi cara kita menyajikan penawaran lewat website itu juga berpengaruh juga. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya, ada penawaran seperti ini, terus menampilkan foto seperti ini untuk meyakinkan calon pelanggan bahwa bukan hanya menjual produk, tapi kita juga sedang meyakinkan calon pelanggan kita memiliki tim yang jelas. Seperti ini lebih menggambarkan kepada, kita sudah berpengalaman memasang CCTV, ini buktinya fotonya. Dan ini adalah contohnya misalnya sedang melakukan proses pemasangan CCTV. Nah, seperti ini juga ada timnya, dan seperti ini juga lagi proses pemasangan CCTV atau DVR-nya. Jadi akan membuat calon pelanggan itu lebih percaya. Selain itu, kata-kata penting digunakan juga untuk mendapatkan calon customer. Contohnya di website kami ya, misal ada yang mencari jasa website Bandung ataupun jasa website, harga pembuatan website ya. Nah, ini kami menggunakan copywriting. Copywriting itu adalah sebuah teknik menulis supaya pembaca yang membaca tulisan itu bisa menjadi calon customer kita. Intinya teknik menulis yang konversi. Teknik menulis supaya bagaimana tulisan kita itu menghasilkan penjualan. Nah, contohnya seperti ini. Jasa pembuatan website, email, perusahaan Google Ads, dan SEO all-in-one solution. Kemudian kita gambarkan di sini ada beberapa poin-poin penting bahwa membuat website itu sebenarnya tidak mudah. Tidak sekedar membalikan telapak tangan. Banyak hal yang harus dilakukan. Tujuannya supaya calon customer juga paham kepedihan atau masalah yang akan dihadapin kalau misalnya membuat website. Tujuannya supaya calon customer menyerahkan kepada yang ahlinya saja untuk pembuatan website. Seperti ini. Nah, portofolio ditampilkan. Kemudian ini kita tampilkan juga supaya lebih meyakinkan bahwa di sini kita sudah banyak melakukan pekerjaan. Di sini juga kita tampilkan di mana alamat kita, lebih meyakinkan lagi. Kita tampilkan foto-foto kita yang berhubungan dengan bisnis yang kita sedang jalanin. Kemudian jangan lupa di sini dikasih tombol WhatsApp supaya orang tuh lebih mudah terhubung dengan kita. Yang tadinya males, dia akan coba-coba dulu, tanya-tanya, dan akhirnya bisa closing. Ini pengalaman kami, makanya kami membuat tampilan desain seperti ini. Sederhana, cuman alhamdulillah konversinya jauh lebih bagus. Nah, itu hubungan antara iklan, SEO, dan websitenya. Nah, kalau untuk SEO sendiri, ini tidak simpel. Jadi, butuh waktu, butuh proses untuk bisa di halaman 1. Ibaratnya kalau misalnya ada 2 buah gunung, nah, yang pasang iklan itu pakai helikopter untuk naik ke puncak gunungnya. Sedangkan kalau untuk SEO itu harus backpackeran, harus mendaki langkah demi langkah supaya bisa di halaman 1. Kita lihat di sini ya, kalau
Untuk kata kunci jasa pasang CCTV Bandung ini aja sekitar 283 ribuan pencarian. Berarti inilah jumlah pesaing yang harus kita taklukkan. Nah, kalau nggak mau pakai iklan berbayar, ya kita harus rela mengalahkan 283 ribu persaingan ini. Nah, Tokopedia ini bisa berada di halaman 1 karena reputasinya sudah bagus, sudah berumur juga usia domainnya, kemudian banyak faktor-faktor SEO lain sehingga dia bisa di halaman 1. Pertanyaannya kenapa misalnya enggak website yang rendah-rendah nih, misalnya yang punya reputasi biasa, contohnya seperti ini. Contohnya seperti Impian Gadget nih. Kenapa dia tidak di halaman 1? Nah, sebenarnya dia juga udah bersyukur ya berada di halaman 2. Nah, itu ada faktor-faktor lain yang harus dioptimasi. Tidak sembarangan bisa di halaman 1. Karena Google memperhatikan kualitas bukan hanya dari sisi konten, tapi dari sisi hal-hal lainnya yang itu lebih kompleks lagi. Kalau kita iklan, kita bayar, nah Google mengizinkan iklan kita berada di halaman 1. Tapi kalau misalnya tidak bayar, ya kita harus bisa menyesuaikan apa yang diinginkan oleh Google. Nah, seperti ini. Nah, mungkin itu saja gambaran mengenai Google Ads, SEO, dan hubungannya dengan landing page. Mungkin itu saja. Terima kasih dan mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.